Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Maulidatur Rohmah, yang kedua Hasnia Marsudin, yang ketiga Rindang Ayu Purwati, yang keempat Luki Widya Cantika, yang kelima Anggi Arumsari akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Teknik Analisis Data Kualitatif. Yang pertama saya akan membahas tentang teknik analisis isi atau konteks analisis. Analisis isi merupakan sebuah metode penelitian yang tidak menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Analisis isi menggunakan simbol atau teks yang ada dalam media tertentu untuk kemudian simbol-simbol atau teks tersebut diolah dan dianalisis. Yang kedua, saya akan membahas tentang teknik analisis domain atau domain analisis. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Teknik analisis ini terkenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh penelitian. Penelitian dapat diuraikan lebih terperinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Setelah cover term atau domain dipilih, maka melalui pencarian data lain dan analisis taksonomi akan ditemukan fokus dari domain yang dipilih dan lebih mengerucutkan penelitian yang selanjutnya. Akan dilanjutkan dengan analisis komponensial sebagai tahap akhir sebelum ditemukan kesimpulan. Analisis komponensial. Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah serupa dalam domain, tetapi justru memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah data spesifik atau data spesifik akan ditemukan. Teknik analisis tema mencoba menggunakan sekian banyak tema yang terkonsentrasi pada domain-domain tertentu. Tahapan akhir di dalam analisis data kualitatif menurut Spradley adalah tahap analisis tema. Pada tahap ini, semua domain data yang sudah diketahui ciri spesifikasinya kemudian dicari hubungannya dengan domain lain. Hubungan antar domain data ini kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang berhasil didapatkan kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat atau judul. Judul ini bisa digambarkan peneliti yang bersangkutan sebagai judul penelitian. Selain itu juga memberi gambaran bagi peneliti untuk menarik kesimpulan atas semua data penelitian yang didapatkan. Selanjutnya, teknik analisis komparatif konstan atau konstan komparatif analisis. Teknik analisis komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Burney, G. Glaser, dan Anselm L. Strauss mengemukakan beberapa teknik komparatif konstan, yaitu yang pertama, membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori. Yang kedua, tahap memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya. Yang ketiga, tahap membatasi lingkup teori. Yang keempat yaitu tahap menulis teori.
Selanjutnya, materi pengecekan keabsahan data. Yang pertama yaitu uji kredibilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibilitas apabila persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Yang kedua yaitu uji transferabilitas. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil peneliti tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian atau konteks dan fokus penelitian, seperti mengenai gambaran kualitas pelayanan kesehatan, praktik bidan mandiri di Kabupaten X secara jelas, maka hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas tinggi. Yang ketiga yaitu uji dependibilitas. Uji dependibilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Mekanisme uji dependibilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Yang keempat yaitu uji konfirmabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesepakatan kepada pihak lain untuk melakukan asesmen atau penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan di antara pihak tersebut. Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya.